Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Waraqat karya Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullah ta'ala, di mana kita sampai pada perkataan penulis, yaitu tentang al-amr. Wal amr istid'a'ul fi'il bil qaul mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Wal amr istid'a'ul fi'il bil qaul mimman huwa dunahu ala sabilil wujub, yaitu amr adalah meminta untuk melakukan suatu perbuatan dengan perkataan, dan ini diarahkan kepada orang di bawahnya ala sabilil wujub, secara wajib. Di sini kita lihat penulis, yaitu Imamul Haramain Al-Juwaini Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, memulai pembahasan dengan definisi amr. Amr adalah istid'a'ul fi'il bil qaul dan seterusnya yang baru saja kita terjemahkan. Definisi yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah adalah al-amr itu adalah al-qaul alladhi yatadammanu talab al-fi'li ala wajhil isti'la. Amr itu adalah perkataan yang mengandung talabul fi'li, yaitu mengandung permintaan untuk melakukan suatu perbuatan ala wajhil isti'la, yaitu dengan permintaan ini dilakukan dengan isti'la. Apa itu isti'la? Yaitu memiliki sifat al-qahr, yaitu memaksa. Jadi ini definisi dari al-amr yang lebih sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita bahas satu-satu definisi penulis di sini, dan insyaallah kita nanti akan paham mengapa ana sebutkan versi lain dari definisi al-amr. Penulis berkata, al-amr wal amr istid'a'ul fi'il bil qaul. Amr itu adalah istid'a'ul fi'il. Istid'a' maknanya talab. Jadi istid'a'ul fi'il maknanya talabul fi'il. Sama seperti definisi yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah, ada mencakup komponen talabul fi'il. Betul? Meminta untuk melakukan suatu perbuatan. Tetapi bedanya adalah istid'a' itu adalah amrun yaqumu bin nafsi. Istid'a' itu adalah sesuatu yang ada di dalam nafas, di dalam diri. Jadi Al-Juwaini mendefinisikan amr, perintah, itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri, yang itu meminta orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Ini sesuai dengan akidah Asy'ariyah yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah al-kalamun nafsi. Al-Quran itu adalah al-kalamun nafsi, yaitu kalam yang ada di yakni di dalam diri Allah Subhanahu wa taala.
Sama seperti manusia, ketika ini sudah berkali-kali Anda jelaskan, ketika yakni dia cuma sekedar memikirkan itu berada di dalam dirinya, maka itu al-kalamun nafsi. Orang lain mengetahui atau tidak? Tidak mengetahui, karena orang lain tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirinya. Baru orang lain mengetahui setelah diucapkan, betul tidak? Nah, ucapan ini adalah sesuatu yang menunjukkan kepada al-kalamun nafsi. Tapi lafaz yang keluar itu bukan al-kalamun nafsi. Jelas ini? Baik. Asy'ariyah berkata bahwa Al-Quran adalah al-kalamun nafsi. Sedangkan lafaz Al-Quran yang kita dengar dan kita baca, lafaznya, kemudian hurufnya, maka itu adalah makhluk, kata Asy'ariyah. Lafaz dan huruf dan saut, suara yang yakni yang itu sebenarnya adalah menurut Ahlussunnah, Al-Quran adalah yaitu lafaz yang kita dengarkan, lafaz yang kita baca itu. Itulah kalamullah. Ya. Lafaznya, hurufnya, maknanya, itulah kalamullah. Adapun Asy'ariyah berkata bahwa oh tidak, itu adalah makhluk dan itu menunjukkan kepada al-kalamun nafsi. Al-Quran itu adalah yang al-kalamun nafsi itu. Adapun lafaz itu yakni sesuatu yang ad-dallu ala al-kalamin nafsi. Sesuatu yang cuma sekedar menunjukkan kepada al-kalamun nafsi. Sesuatu yang mentakbir, ibarah atau hikayah. Sesuatu yang merepresentasi atau pengejawantahan dari al-kalamun nafsi. Paham ini? Itu akidah Asy'ariyah. Sehingga ketika Al-Juwaini mendefinisikan istid'a'ul fi'il, istid'a' itu adalah amrun yakumu bin nafs. Maka itu maksudnya, itu berarti adalah Al-Juwaini sedang mendefinisikan bahwa amr itu adalah sesuatu yang ada di an-nafs itu. Ini sesuai dengan akidah Asy'ariyah bahwa Al-Quran adalah al-kalamun nafsi. Jadi yang misalkan ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimus shalah, itu ada fi'il amr di situ, betul tidak? Wa aqimu. Aqimu adalah fi'il amr. Aqimus shalah wa aqimus shalah. Maka menurut Asy'ariyah fi'il amr tersebut itu adalah cuma sekedar ibarah atau hikayah. Amrnya sendiri di mana? Yang ada di diri Allah, yang ada di dalam yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi lafaz yang kemudian kita dengar dari ayat tersebut, dari Al-Qur'anul Karim tersebut, itu adalah makhluk, kata Asy'ariyah. Itu bukan Al-Quran, tapi itu adalah ibarah atau hikayah dari Al-Quranul Karim. Baik. Istid'a'ul fi'il bil qaul, meminta untuk melakukan suatu perbuatan dengan perkataan. Jadi perkataan itu bukan amr. Ahlussunnah meyakini bahwa Ahlussunnah mengatakan bahwa amr yang kita bahas di sini yaitu adalah al-qaul itu sendiri. Wa aqimus shalah, qaul, betul? Itulah amarnya. Wa aqimus shalah. Sedangkan kita lihat definisi Al-Juwaini, istid'a'ul fi'il bil qaul. Ini meminta untuk melakukan suatu perbuatan dengan perkataan. Jadi perkataan ini cuma sesuatu yang menunjukkan saja. Adapun amarnya sendiri bukan qaul tersebut. Paham bedanya? Makanya tadi versi yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah, kita mulai langsung dengan al-qaul. Amr adalah al-amr huwa al-qaul alladhi yatadammanu talab al-fi'li ala wajhi al-isti'la. Baik. Mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Mimman huwa dunahu. Jadi meminta untuk melakukan suatu perbuatan ini, siapa yang diminta? Orang yang ada di bawahnya. Maka di sini terkait pembahasan ini para ulama membahas ada beberapa permasalahan di sini. Ada pembicaraan di sini, ada beberapa pendapat. Apakah amr itu harus
dari orang yang di atas ke orang yang di bawahnya. Seperti misalkan majikan kepada budaknya, tuan kepada budaknya. Jadi kalau seorang tuan atau majikan memerintahkan budaknya, maka ini perintah. Seorang guru memerintahkan muridnya, maka itu amr. Apakah harus demikian? Atau bagaimana kalau dibalik? Misalkan murid memerintah gurunya, budak memerintah tuannya. Apakah itu kita juga sebut sebagai amr? Maka dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Ulama yang dimaksud di sini tidak hanya ulama Ahlussunnah, tapi ulama dari seluruh firqah ya. Terbagi menjadi 4 pendapat. Yang disebut amr itu adalah disyaratkan al-ulu, yaitu perintah dari orang yang statusnya lebih tinggi ke orang yang statusnya lebih rendah. Itu namanya berarti disyaratkan al-ulu. Contohnya misalkan tuan statusnya lebih tinggi daripada budak, guru statusnya lebih tinggi daripada murid, orang tua statusnya lebih tinggi daripada anak. Kalau perintah tersebut berasal dari, atau talabul fi'il tersebut berasal dari orang yang statusnya lebih tinggi kepada orang yang statusnya lebih rendah, maka itulah amr. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, disyaratkan al-isti'la. Disyaratkan al-isti'la, yaitu caranya adalah dengan al-qahr, memaksa. Memaksa atau mewajibkan begitu ya. Mengharuskan. Itu makna dari al-isti'la. Disyaratkan caranya. Jadi bedakan al-ulu dan al-isti'la. Al-ulu itu kita melihat status orangnya. Al-isti'la kita lihat metode ketika meminta perbuatan tersebut dilakukan. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, disyaratkan kedua-duanya, al-ulu wal-isti'la. Baru disebut amr kalau talabul fi'il tersebut berasal dari orang yang statusnya lebih tinggi dan caranya adalah dengan al-isti'la. Kemudian pendapat keempat adalah tidak disyaratkan sama sekali al-ulu dan al-isti'la. Tidak disyaratkan al-ulu dan juga tidak disyaratkan al-isti'la. Pendapat yang lebih tepat insyaallah ta'ala adalah pendapat yang kedua, yaitu yang disyaratkan al-isti'la. Baru itu disebut sebagai amr. Yani disebut sebagai amr tidak harus. Mengapa tidak pendapat pertama saja yang kita ambil? Karena kita lihat ketika ada budak memerintah menggunakan fi'il amr misalkan kepada tuannya, ijlis misalkan, fi'il amrnya adalah ijlis. Ketika caranya adalah al-isti'la, mengharuskan, maka kita katakan ini berarti budak ini lancang sekali, betul tidak? Dia merintah tuannya. Tapi menggunakan fi'il amr yang sama, tapi kalau nadanya berbeda, konteksnya berbeda. Padahal kata yang digunakan sama, fi'il amr yang digunakan sama, sama-sama ijlis. Tapi kali ini konteks dan nadanya berbeda. Budak tersebut meminta tuannya untuk duduk dalam rangka untuk misalkan mau mijitin misalkan. Ijlis. Ya, satunya, yang pertama tadi kasusnya ijlis. Wah, ini yang kedua ijlis.
Gitu. Beda kan? Padahal kata yang digunakan sama. Apa yang membedakan? Caranya. Nah, fakta bahwa kita tidak masalah dengan cara yang kedua, itu berarti budak tersebut minta tuannya untuk duduk, mau melayaninya untuk memijitin tuan tersebut, betul tidak? Kita nggak masalah dengan itu, tapi kita akan mengatakan ini kalau pakai cara yang pertama ini bermasalah sekali, budaknya lancang berarti kepada tuannya. Mengapa kita kemudian yakni mau mengkritisi budak tersebut ketika dia menggunakan cara pertama? Karena kita mengatakan bahwa kita memahami bahwa kalau pakai cara yang pertama itu amr dan budak melakukan perintah kepada tuannya, ini lancang, betul tidak? Nah, ini berarti tanda bahwa disyaratkan untuk sesuatu disebut sebagai amr cukup isti'la saja. Berbeda dengan pendapat pertama misalkan, yakni bahwa disebut amr itu disyaratkan ulu, disyaratkan statusnya tinggi, baru disebut amr. Tuan merintah kepada budak, guru merintah pada murid, orang tua merintah pada anak. Kita katakan nggak harus. Kita lihat antum keberatan atau antum mengkritisi budak ini ketika dia mengatakan kepada tuannya ijlis. Kenapa antum keberatan? Karena antum merasa ini perintah. Kenapa budak ini merintah tuannya? Anak merintah orang tuanya dengan perkataan ijlis misalkan. Betul tidak? Antum mengkritisi itu tidak? Bakal keberatan tidak? Ada murid mengatakan kepada guru ijlis. Betul? Keberatan? Berarti antum setuju bahwa itu amr. Kalau pakai pendapat pertama, itu nggak mungkin disebut amr. Kenapa? Karena itu berasal dari orang yang lebih rendah ke yang lebih tinggi, betul? Nah, sehingga kita katakan bahwa pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang kedua, yaitu cuma disyaratkan al-isti'la. Sampai sini jelas? Nah, di sini perkataan penulis itu zahirnya adalah ini pendapat pertama. Iman huwa dunahu, yakni maksudnya adalah permintaan atau istid'a tersebut, kata penulis, istid'a'ul fi'il tersebut dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Berarti pendapat mana dari pendapat yang keempat? Pendapat pertama, betul tidak? Yang lebih tepat insyaallah adalah bukan al-ulu, tapi syarat yang benar adalah al-isti'la. Ala sabilil wujub, ala sabilil wujub, yakni ini maksudnya adalah kalau perintah tersebut, kalau amr tersebut tidak ada qarinah, tidak ada indikasi. Kalau ada indikasi bahwa itu ternyata bukan wajib tapi nadab atau sunnah begitu ya, ya sudah berarti yakni talabul fi'il tersebut berarti sifatnya sunnah, bukan bersifat wajib. Karena talabul fi'il bisa bermakna wajib, bisa bermakna sunnah, bisa bahkan bisa bermakna mubah. Bahkan bisa bermakna haram. Ya, ini maksudnya adalah ancaman. Perintah tersebut berarti menggunakan fi'il amr. Zahirnya adalah memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang haram. Tapi itu dalam rangka ancaman. Nanti kita bahas insyaallah. Baik. Contohnya. Ya mungkin itu di pertemuan berikutnya saja insyaallah, sesuai dengan urutan pembahasan penulis ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke pembahasan yang tadi, yaitu definisi amr. Makanya tadi kita sebutkan definisi amr yang lebih tepat insyaallah adalah al-qaul alladhi yatadammanu talab al-fi'li ala wajhil isti'la, ala wajhil isti'la. Baik. Was-sighah ad-dallatu alaihi if'al. Sighah yakni sighah di sini maksudnya adalah apa namanya? Ketika kita bicara bahwa al-amr itu adalah al-qaul,
Atau kalau versinya Al-Juwaini di sini istita'ul fi'il bil qaul. Kita sekarang bertanya, ada tidak yakni kata-kata yang itu memang menunjukkan kepada amr, atau kata-kata yang memang merupakan amr? Ada kata khusus tidak untuk amr? Nah, itu maksudnya sighah. Apakah amr memiliki sighah tertentu, memiliki bentuk kata tertentu? Ya atau tidak? Maka di sini kata Al-Juwaini, was-sighah ad-dallatu alaihi if'al. Jadi sighah, yakni kata, bentuk kata khusus yang dikhususkan untuk menunjukkan bahwa itu amr, ad-dallatu alaihi, menunjukkan bahwa itu amr, kata Al-Juwaini ada, yaitu salah satunya adalah if'al. Di sini walaupun terkesan cuma satu ini saja, tapi sebenarnya banyak. Ya, tapi ini yang paling utama, yaitu bentuk kata yang dalam nahwu kita sebut sebagai fi'il amr, if'al. Dari fi'il mudhari taf'alu menjadi if'al, betul? Nah, sehingga kita lihat di sini Al-Juwaini berkata ad-dallatu alaih, sighah yang menunjukkan kepada amr. Ini sesuai dengan akidah atau sesuai dengan akidah, sesuai dengan definisinya Al-Juwaini, bahwa amr itu adalah istita'ul fi'il bil qaul. Jadi qaul itu cuma menunjukkan kepada istita'ul fi'il, betul? Qaul itu cuma menunjukkan kepada amr, yang amr ini adalah sesuatu yang ada di an-nafas. Makanya disebut as-sighah ad-dallatu alaih, ad-dallah. Ini sesuai dengan masih sejalan dengan definisi tadi. Nah, dengan perkataan Al-Juwaini ini, beliau menyelisihi jumhur Asy'ariyah. Karena jumhur Asy'ariyah berkata, al-amr tidak memiliki sighah apapun. Kenapa? Karena amr itu adalah sesuatu yang ada di dalam nafas, tidak memiliki sighah tertentu. Karena dia kalau di bahasanya di antara manusia itu adalah apa yang ada di dalam hati ini. Apakah ada sighah tertentu? Ya, tidak ada. Yang ada sighah tertentu itu lafadz, betul tidak? Sedangkan lafadz itu cuma sesuatu yang menunjukkan kepada amr, tapi bukan amr itu sendiri, betul? Itu menurut Asy'ariyah. Sehingga jumhur Asy'ariyah berkata bahwa amr tidak memiliki sighah tertentu. Sedangkan fi'il amr yaitu if'al, kata if'al ini dia mutaraddid, bisa menunjukkan kepada thalabul fi'il, bisa tidak, bisa menunjukkan wajib, bisa menunjukkan sunnah, bisa menunjukkan mutaraddid. Sehingga kita tidak terima bahwa if'al itu adalah sighah dari amr atau sighah yang menunjukkan kepada amr. Ini kata jumhur siapa? Asy'ariyah. Sedangkan Al-Juwaini berkata was-sighah ad-dallatu alaihi if'al. Berarti Al-Juwaini dalam masalah ini menyelisih pendapat Asy'ariyah. Yang itu dinisbatkan langsung kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, bahwa amr tidak memiliki sighah. Tapi Al-Juwaini berkata was-sighah ad-dallatu alaihi if'al. Tapi sekarang bukan berarti kemudian Al-Juwaini sesuai dengan Ahlussunnah dalam masalah ini. Ya, karena Al-Juwaini berkata, if'al itu kalau antum menemukan kata yang polanya adalah if'al, yakni fi'il amr, maka baru kita tahu bahwa itu menunjukkan kepada amr kalau ada qarinah, kalau ada indikasi, misalkan barang siapa yang meninggalkannya maka dia akan mendapatkan azab, dia akan mendapatkan ancaman. Jadi Al-Juwaini masih ada catatan tambahan. If'al ini, kalau antum temukan kata tersebut di dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah, if'al ini baru berupa amr kalau misalkan ada indikasi bahwa itu adalah amr.
Indikasinya apa? Ada wa'id, ada ancaman, ada azab atau iqab yang akan diberikan, diterapkan oleh syariat kepada orang yang melanggarnya. Adapun dari if'al itu sendiri, tanpa indikasi kita nggak bisa menyimpulkan. Tapi ini akidahnya Al-Juwaini. Sedangkan akidahnya Ahlussunnah adalah sekedar antum membaca kata if'al atau membaca fi'il amr yang polanya adalah if'al atau variasi dari if'al di dalil, maka itu adalah amr itu sendiri. Wah, taib, jelas ini? Tidak perlu kita mencari indikasi ada nggak azab yang diberikan oleh syariat kalau ada orang melanggarnya. Ya alhamdulillah kalau ada, itu berarti dalil tambahan. Betul tidak? Yang menekankan bahwa ini adalah amr, tapi sekedar antum membaca wa aqimus shalah. Antum sudah tahu bahwa ini perintah untuk salat. Bukankah demikian yang kita pahami secara bahasa? Betul tidak? Akidah Ahlussunnah yang paling mudah. Tidak perlu kemudian aneh-aneh, kita harus cari indikasi dulu bahwa ini menunjukkan amr. Betul? Yani ya, inilah akidah Ahlussunnah. Sekarang kalau kita sudah paham masalah ini, kita masuk pada pembahasan apakah disyaratkan iradah ketika, atau apakah disyaratkan iradah dalam amr. Iradah yang dimaksud di sini ada dua, yakni dua kasus di sini sebenarnya. Taib. Dua kasus apa yang dimaksud dengan iradah. Kalau yang dimaksud adalah iradatul lafaz, maka na'am, itu disyaratkan. Apa yang dimaksud dengan iradatul lafaz? Contohnya misalkan, ketika ada seseorang memerintahkan orang lain, ada seorang ulil amri misalkan, memerintahkan anak buahnya, pasukannya misalkan, salah satu tentaranya, untuk mencambuk fulan misalkan, cambuk fulan. Tapi perintah ini dikeluarkan oleh ulil amri tersebut, misalkan ini ulil amri yang zalim gitu ya misalkan ya. Keluar perintah cambuk si fulan. Tapi perintah ini keluar ketika si ulil amri tersebut lagi tidur, ngigau. Apakah ini kita sebut amr? Sehingga kalau si tentara tersebut tidak melakukan perintah ini, maka dia yang kita cambuk. Tentunya tidak kita sebut amr. Jadi iradatul lafaz disyaratkan. Kalau tidak ada iradatul lafaz, maka itu bukan amr. Sampai sini jelas? Seperti orang yang tidur tadi, atau seperti orang yang tergelincir lisannya atau lupa, tergelincir misalkan, ya. Ya, jadi iradatul lafaz tidak disyaratkan. Tapi yang dibahas di sini adalah iradatu fi'lil ma'muri bihi. Apakah disyaratkan ketika seseorang memerintahkan orang lain, atau ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya, apakah disyaratkan orang yang memerintahkan tersebut, atau Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan tersebut, apakah disyaratkan adanya kehendak untuk perbuatan yang diperintahkan itu terlaksana? Apakah ada iradah ini atau tidak?
Taib. Mu'tazilah berkata bahwa disyaratkan iradah tersebut. Disyaratkan. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu tapi kemudian Allah tidak menginginkan, tidak menghendaki sesuatu tersebut terjadi? Taib, sampai sini jelas? Nah, jadi ini perkataan siapa tadi? Mu'tazilah. Perkataan Mu'tazilah. Itu perkataan Mu'tazilah. Disyaratkan iradah supaya sesuatu tersebut disebut sebagai amr. Adapun perkataan Asy'ariyah tidak disyaratkan iradah. Tidak disyaratkan iradah supaya sesuatu disebut sebagai amr. Baik. Sekarang apa yang dimaksud dengan semua ini gitu ya, misalkan apa yang dimaksud dengan hal ini? Yakni misal Mu'tazilah berkata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat, wa aqimus shalah. Berarti menghendaki perbuatan tersebut, perbuatan itu sholat tersebut terjadi. Betul? Dan itulah yang dimaksud dengan yakni dengan perkataan Mu'tazilah di sini, yaitu yakni adanya iradah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan keadilan dan dengan al-ihsan, kebaikan. Masa Allah tidak menginginkan atau tidak menghendaki keadilan dan kebaikan, al-adl dan ihsan tersebut untuk tidak terjadi? Kan pasti Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu untuk terjadi, betul? Ini perkataan Mu'tazilah. yakni bukan sesuatu yang merupakan adil dan bukan sesuatu yang merupakan ihsan kalau Allah tidak menghendaki al-adl wal ihsan itu terwujud. Justru yang merupakan al-adl wal ihsan adalah ketika Allah menghendaki al-adl wal ihsan itu terwujud. Ini pemikirannya Mu'tazilah. Jadi mereka mengatakan iradatu fi'lil ma'muri bihi itu adalah syarat. Adapun Asy'ariyah, akidahnya Asy'ariyah, mereka berkata tidak disyaratkan adanya kehendak dari orang yang memerintahkan, adanya kehendak dari yang memerintahkan untuk sesuatu tersebut terjadi. Sekedar itu perintah, khalas itu perintah. Enggak perlu ada, yakni tidak perlu ada kehendak untuk sesuatu tersebut terjadi. Apa dalilnya? Asy'ariyah berkata fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melakukan apa yang Allah kehendaki. Yani kalau seandainya Allah menghendaki hal tersebut terjadi, maka enggak perlu diperintahkan, itu pasti terjadi. Jadi enggak disyaratkan iradatullah, kata Asy'ariyah. Sampai sini jelas? Yani pemahaman atau sudut pandang masing-masing. Ahlussunnah mengatakan dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Mengapa? Karena dua-duanya cuma menganggap bahwa iradatullah cuma satu. Iradatullah itu ada dua, iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah. Mu'tazilah berkata bahwa disyaratkan iradah ketika Allah memerintahkan, itu berarti Allah menghendaki hal tersebut terjadi, betul tidak?
Itu karena Mu'tazilah cuma menganggap iradatullah itu cuma iradah syar'iyah. Apa bedanya iradah syar'iyah dan iradah kauniyah? Kita review itu dulu. Iradah syar'iyah maksudnya adalah sesuatu yang Allah cintai. Yani semua yang Allah perintahkan di syariat ini, di dalam syariat Islam, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu berarti ada iradah syar'iyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan iradah kauniyah itu adalah sesuatu yang Allah izinkan untuk terjadi. Walaupun bisa jadi Allah tidak mencintainya. Contohnya misalkan kekufuran Allah izinkan untuk ada di muka bumi. Ya, seorang muslim terbunuh, banyak kaum muslimin terbunuh, atau gempa bumi menimpa kaum muslimin, ini sesuatu yang dibenci oleh Allah. Tapi Allah izinkan untuk terjadi. Ini adalah iradah kauniyah. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali pasti itu karena adanya iradah kauniyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang terluput dari iradah kauniyah Allah. Sedangkan iradah syar'iyah itu sesuatu yang Allah cintai tapi belum tentu terjadi. Contohnya misalkan keislaman Abu Jahal. Kira-kira Allah mencintai kalau Abu Jahal masuk Islam? Tidak. Mencintai, akan tapi Allah tidak tetapkan itu untuk terjadi. Atas hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang kalau kita sudah paham bedanya antara iradah kauniyah dan iradah syar'iyah, Mu'tazilah memandang bahwa iradatullah itu cuma iradah syar'iyah. Sehingga ketika mereka mengatakan disyaratkan iradah supaya sesuatu disebut sebagai amr, disyaratkan iradatul amir bi fi'lil ma'muri bihi, maka itu karena Mu'tazilah cuma melihat bahwa iradah itu cuma iradah syar'iyah. Sedangkan Asy'ariyah ketika mereka berkata tidak disyaratkan iradah dalam amr, tidak disyaratkan iradatul amir bi fi'lil ma'muri bihi, ya, Asy'ariyah itu memandang bahwa iradatullah itu cuma iradah kauniyah. Karena mereka mengatakan, coba bayangkan kalau misalkan Allah berkehendak, kalau sesuatu, yakni Allah memerintahkan, wa aqimus shalah, ya, dirikanlah salat. Kalau itu dibarengi dengan iradah, dan Asy'ariyah cuma memandang iradatullah itu cuma iradah kauniyah, kalau Allah berkehendak dengan iradah kauniyah, bahwa salat itu, yakni dilaksanakan hambanya, maka nggak perlu diperintahkan. Kalau itu sudah iradah kauniyah, pasti terjadi, betul tidak? Ini pikirannya Asy'ariyah, karena mereka menganggap iradah itu cuma iradah kauniyah. Yani mereka nggak tahu bedanya iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Kenapa? Karena mereka melihat dalil cuma sebagian saja. Dan mereka saling bersaing. Ketika Asy'ariyah melihat Mu'tazilah cuma melihat dalil-dalil yang menunjukkan iradah syar'iyah, maka Asy'ariyah berkata, "Thayyib, kita cari dalil lain, ini salah ini pasti. Kita cari dalil lain, loh, iradah yang dimiliki oleh Allah itu iradah kauniyah." Dan mereka akan melarikan diri atau mentakwil dari dalil yang digunakan oleh Mu'tazilah. Seolah-olah kalau dalil itu sudah digunakan oleh Mu'tazilah, kita nggak mau menggunakannya. Atau kalau kita menggunakannya, kita takwil. Sehingga kesimpulan kita berbeda dengan Mu'tazilah. Asy'ariyah memiliki prinsip asal bukan Mu'tazilah. Mu'tazilah memiliki prinsip asal bukan Asy'ariyah. Dan dua-duanya memiliki prinsip asal bukan Salafi. Baik. Ya, asal bukan Wahabi kata mereka. Ya, ini. Maka ini kita katakan ini adalah kesalahan dua-duanya. Kenapa? Karena yang benar adalah iradatullah ada dua, iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Sehingga ketika kita katakan bahwa pandangannya Mu'tazilah, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan suatu, pasti Allah menghendaki sesuatu tersebut terjadi. Ini berarti apa? Iradah syar'iyah. Kalau kita pahami itu iradah syar'iyah, benar. Benar. Jadi kalau kita edit perkataan Mu'tazilah, tidak hanya itu tidak hanya iradah, tapi iradah syar'iyah. Itu menjadi kalimat yang benar. Tidaklah sesuatu itu Allah perintahkan kecuali Allah menghendaki dengan iradah syar'iyah. Betul tidak?
Allah merintahkan dengan untuk sholat, Allah merintahkan untuk puasa, Allah merintahkan untuk haji dan seterusnya. Betul? Ya. Sedangkan iradah kauniyah ini yang kita pahami dari perkataan Asy'ariyah. Tidak disyaratkan iradah kauniyah dalam perintah, karena kalau sudah ada iradah kauniyah gak perlu diperintahkan, itu sudah terjadi. Betul tidak? Nah, jadi perkataannya Asy'ariyah kalau diedit juga itu bakal menjadi perkataan yang benar. Intinya kuncinya adalah iradah ada dua, iradah syariah dan iradah kauniyah. Kalau cuma menganggap iradah, sifat iradah dari Allah Subhanahu wa taala itu cuma satu jenis, maka kita akan sampai pada seluruh perdebatan di kitab-kitab usul dan kitab-kitab akidah antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah yang satu sama lain saling gontok-gontokan, ya, mengatakan tidak, amr disyaratkan iradah. Oh enggak, amr tidak disyaratkan iradah, dan seterusnya. Padahal kalau kita gabung ini, yakni baru menjadi itu benar, itu baru perkataan. Betul? Inilah akibat dari mengambil cuma dari sebagian dalil dan menolak sebagian dalil yang lain, atau mentakwil sebagian dalil yang lain. Paham ini? Baik. Tapi misalkan kata Asy'ariyah, coba kita lihat misalkan seorang guru yang memerintahkan muridnya, misalkan jawab pertanyaan ini, misalkan menyodorkan kertas, jawab pertanyaan ini. Di kertas tersebut sudah ada pertanyaan, tapi maksud guru tersebut, dia tidak mengharapkan murid tersebut menjawab pertanyaan itu. Dia cuma untuk menunjukkan bahwa murid ini gak akan bisa jawab pertanyaan ini. Murid ini malas, sudah banyak bolos, gak akan bisa jawab pertanyaan ini. Tapi ala kulli hal, kita ingin menguji dia saja. Baik. Maka kata Asy'ariyah, ini kita lihat ada kasus di mana ada seorang memerintahkan, kita sebut itu perintah, tapi si orang yang memerintahkan tidak mengharapkan sesuatu yang diperintahkan itu terlaksana. Bukan itu yang diharapkan dia, tapi yang diharapkan adalah cuma untuk menunjukkan bahwa murid ini nggak bisa. Itu lihat, ada buktinya, ada contohnya orang yang sesuatu yang yakni amr tapi tanpa diiringi iradah. Jelas ini? Baik. Maka jawaban kita adalah, ya, bedakan antara amr tersebut dari sesama makhluk atau amr tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Betul? Karena kalau amr tersebut dari makhluk, makhluk memiliki iradah jenis apa? Apakah ada dua jenis iradah juga milik makhluk? Iradah makhluk itu cuma satu, kehendak dia aja, kehendak makhluk tersebut. Betul tidak? Orang memiliki kehendak, antum memiliki keinginan, kehendak. Betul tidak? Cuma satu jenis itu. Betul? Ini suatu yang antum cintai untuk itu terjadi. Apakah antum memiliki jenis iradah seperti iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau antum menghendaki itu pasti terjadi? Enggak ada. Betul tidak? Jadi yang antum miliki cuma satu jenis iradah. Maka yakni kalau kita bicara skala makhluk, maka mungkin ada orang yang memerintahkan tapi sebenarnya tidak menginginkan sesuatu yang diperintahkan itu terjadi. Yang diinginkan adalah hal lain. Nah, ini kalau bicara makhluk. Tapi kita dalam usul fikih, kita bicara amr dari siapa? Betul? Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dari Nabi Muhammad SAW. Dan dari Nabi Muhammad SAW itu pada hakikatnya perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita katakan, ya, ini adalah yakni apa namanya, argumentasinya Asy'ariyah itu kita setuju juga kalau itu sesama makhluk. Tapi kalau kita bicara amr dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah pembahasan yang ada di usulul fiqh, maka kita katakan iradatullah ada dua, iradah syariah dan iradah kauniyah. Taib. Sekarang kita balik lagi ke sighah amr. Sekarang ini pembahasan yang
penting, pembahasan yang bisa praktikal, yaitu sesuatu yang memang ini bisa kita terapkan di dalil. Kalau yang tadi kan itu pembahasan teoritis ya, pembahasan yang membahas ini akidah yang lurus, ini akidah yang yakni salah begitu ya. Itu di dalam tatanan teoritis, maksudnya bukan praktikal kita terapkan kaidah kepada ayat atau hadis kemudian kita ambil, karena itu bukan pembahasan usul, itu pembahasan akidah, tapi masuk ke dalam usul. Tapi sekarang kita masuk pembahasan yang praktikal, yaitu kita akan membahas sighah, kembali lagi kepada tadi ya, karena kita cuma membahas satu tadi, sighah dari amr, yaitu if'al. Sighah dari amr itu adalah yang pertama if'al, seperti wa aqimus shalah. Fi'il amr intinya fi'il amr, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Sighah yang lain yaitu fi'il mudhari yang diawali oleh lamul amr di depan, liyaf'al, liyunfiqu dzu sa'atin min sa'atih. Ya, yaitu orang yang memiliki harta wajib untuk menafkahkan, menginfakkan hartanya. Wajib berarti itu perintah. Ada liyunfiq. Dan setelah lamul amr, fi'il mudhari'nya menjadi dalam kondisi i'rab apa? Jazm. Thaib. Itu termasuknya itu yang dibahas di tadi pagi, betul, tidak di ma'had. Berarti pas ya ini timingnya. Pembahasan ini setelah pembahasan yang di ma'had itu. Kemudian misalkan kalau ada lafaz alaikum. Alaikum. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Ini menunjukkan perintah juga. Ini adalah amr juga. Atau al-masdar. Al-masdar yang menggantikan fi'il amr. Contohnya misalkan wabil walidaini ihsana. Ihsan ini adalah masdar. Nanti kita bahas ya di nahwu apa itu masdar. Tapi wabil walidaini ihsana ini perintah sebenarnya, perintah untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Dan sighah yang lain insyaallah nanti kita akan bahas ya lebih terperinci, bisa disembari pembahasan selanjutnya atau di matan setelahnya, setelah ini insyaallah. Baik. Sekarang kita melanjutkan perkataan penulis tadi, yaitu wa indal itlaq wa tajarrud anil qarinah yuhmalu alal wujub illa idza dalla ad-dalilu ala anna al-murada minhu an-nadab aw al-ibahah fayuhmalu alai. Ketika perintah tersebut yakni disebutkan di dalil secara mutlak, maksudnya secara mutlak ini tidak ada indikasi. Wa tajarrud anil qarinah, yakni tidak ada qarinah, tidak ada indikasi. Maka amr tersebut menunjukkan hukum wajib. Ini kaidah usuliyah yang wajib diketahui oleh setiap penuntut ilmu. Ini sudah kita masuk pada pembahasan yang aman dari penyimpangan ya. Ini pembahasan yang dibahas oleh para ulama Ahlussunnah. Di dalam memang merupakan bahkan ini salah satu kaidah terpenting di ilmu usulul fiqh. Al-amr yufidul wujub indal itlaq. Al-amr indal itlaq yufidul wujub. Perintah ketika tidak ada catatan tambahan atau ada indikasi ya, ketika tidak ada catatan tambahan atau indikasi, maka perintah tersebut menunjukkan hukum wajib. Jadi hukum asal perintah adalah wajib. Al-asl fil amr al-wujub. Al-asl fil amr yufidul wujub. Kecuali kalau ada dalil atau indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah nadab atau sunnah atau ibahah ya, atau mubah gitu ya. Maka itu berarti perintah tersebut menunjukkan hukum sunnah atau mubah. Baik. Dan ini tentunya para ulama khilaf yani. Jadi misalkan ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, waqimus shalah.
Cuma diberikan informasi itu. Apa yang bisa antum ambil dari hal tersebut? Salat itu hukumnya wajib, khalas. Baik. Kecuali ada indikasi lainnya bahwa ternyata itu bukan perintah wajib, tapi perintah yang sunnah, ya sudah, itu berupa perintah sunnah. Tapi wa aqimus shalah, di situ maksudnya adalah salat yang 5 waktu yang wajib itu, maka itu hukumnya wajib. Nah, hukum asal perintah bahwa itu hukumnya wajib, itu para ulama khilaf. Ada yang menunjukkan, ada yang mengatakan bahwa itu hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukum asalnya adalah sunnah, ada yang mengatakan hukum asalnya adalah mubah, ada yang mengatakan hukum asalnya adalah tawakuf. Tapi pendapat yang hak adalah hukum asal dari perintah itu adalah wajib. Dari mana hal ini? Dalilnya, apa dalilnya bahwa hukum asal perintah itu adalah wajib? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Berhati-hatilah orang yang menyelisih perintahnya, yang diperintah Nabi Muhammad SAW, yaitu akan terjadi fitnah yang menimpa dia atau akan menimpa dia azab yang pedih. Jadi di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang menyelisih perintah Nabi Muhammad SAW dengan akan terjadi fitnah kepada dia atau terjadi azab yang pedih. Apa yang dimaksud fitnah di sini? Fitnah yang dimaksud adalah ditampakkan al-haq sebagai al-batil dan ditampakkan al-batil sebagai al-haq. Makanya orang yang menyelisih sunnah Nabi Muhammad SAW, maka dia akan melihat yang sunnah itu bid'ah, yang bid'ah itu sunnah. Betul? Itu kondisi dari para ahlul bid'ah. Itu kondisi dari para ahlul bid'ah. Jadi ini dalil pertama, bahwa perintah itu hukum asalnya wajib. Karena di ayat tersebut Allah mengancam orang yang menyelisih perintah Nabi SAW akan menimpa dia fitnah atau akan menimpa dia azab yang pedih di dunia ataupun di akhirat. Kemudian dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha." Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batasannya, batasan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka kekal selamanya di dalamnya. Jadi ini durhaka, yang dimaksud durhaka, maksiat, yakni melakukan sesuatu yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Antara tidak melakukan perintah Allah atau melakukan apa yang Allah larang, begitu ya. Kemudian dalil yang ketiga, sabda Nabi Muhammad SAW, "Laula an nasuqqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah." Kalau seandainya itu tidak akan membuat susah bagi umatku, maka sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak salat. Berarti yang namanya perintah itu hukum asalnya adalah wajib. Baik, banyak dalil-dalil yang lain. Yang ini 3 saja cukup lah insyaallah, yang menunjukkan bahwa tentunya ijma', ya, ijma' para sahabat, al-amr itu yufidul wujub. Ijma' para sahabat, yakni para sahabat ketika mendengar Nabi Muhammad SAW menggunakan fi'il amr, apakah kemudian para sahabat langsung, oh ini hukumnya mubah, hukumnya sunnah gitu misalkan, atau kita tawakuf aja lah, tawakuf, ya, nggak tahu itu wajib atau sunnah. Kalau tawakuf itu apa? Nggak tahu, ini wajib apa sunnah apa mubah, kita nggak mengatakannya kecuali ada dari lain yang menunjukkan bahwa oh itu ternyata sunnah, oh itu ternyata wajib, oh itu ternyata mubah. Tidak demikian, betul tidak? Kenyataannya adalah kita melihat bahwa para sahabat langsung melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini ya, tentang yakni ketika amr tersebut keluar dari hukum asal. Ya, amr ketika keluar dari, kalau hukum asal dari amr apa tadi? Hukum apa? Wajib. Ketika keluar dari hukum asal, dia bisa menjadi sunnah, dia bisa menjadi mubah,
Itu insya Allah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya, atau 2 pertemuan berikutnya kita lihat. Dalam perkataan penulis, fataridu sighatul amr wal muradu biha an-nadab aw al-ibaha aw at-tahdid aw at-taswiyah aw at-takwin. Itu insyaallah di ketika kita membahas baris itu saja. Itu kalimat terakhir dari pembahasan tentang amr yang dibahas oleh penulis. Insyaallah kita pending pembahasannya di situ saja. Sekarang kita cukup bahas hukum asal perintah yang ada di dalam dalil. Itu adalah menunjukkan hukum wajib. Yang dimaksud perintah di sini tidak hanya yang berupa if'al, itu cuma sighah pertama. Tadi kan kita menyebutkan ada beberapa sighah, betul? Sighah-sighah yang lain hukum asalnya juga wajib. Seperti liyaf'al, wabil walidaini ihsana. Apa hukum asal dari, apa hukumnya berbakti kepada kedua orang tua? Wajib. Itulah yang sesuai dengan hukum asal dari ketika kita membaca dalil tersebut, wabil walidaini ihsana. Khalas, hukum asal dari masdar ihsan di sini adalah wajib. Kenapa kok kita katakan demikian? Karena masdar ini menunjukkan bahwa dia adalah pengganti fi'il amr. Ya, seolah-olah kalimatnya adalah yakni ahsin bil walidain. Ahsin yakni fi'il amr dari ahsana yuhsinu, ahsin. Betul? Af'ala yuf'ilu, fi'il amrnya bentuknya apa? Af'il. Ahsana yuhsinu, ahsin. Ahsin bil walidain. Itu jelas itu sighah if'al, betul tidak? Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, berbaktilah kepada kedua orang tua. Tapi di ayat tersebut bentuknya adalah masdar, wabil walidaini ihsana. Ini masdar yang menggantikan fi'il amr. Maka kita katakan ini juga adalah amr karena dia adalah termasuk salah satu sighah amr. Maka hukum asal amr adalah menunjukkan hukum wajib. Jadi apa kesimpulannya? Berbakti kepada kedua orang tua hukumnya adalah wajib. Demikian. Jadi ini kaidah yang penting, kaidah usuliyah yang nanti banyak sekali furuknya. Yang itu nanti kita akan penting sekali untuk, yang itu akan penting sekali untuk kita gunakan kalau kita misalkan mau mencari hukum dari suatu masalah, apakah itu wajib, apakah itu sunnah, apakah itu mubah. Maka para ulama salah satu dalil yang digunakan adalah ini, hukum asal amr adalah wajib, kecuali kalau ada indikasi. Makanya nanti para ulama akan mencari dalil-dalil yang itu berupa amr, kita terapkan kaidah hukum asal dari amr adalah wajib. Tapi setelah itu para ulama akan mencari dalil-dalil yang menjadi indikasi. Apakah ada dalil yang menjadi indikasi bahwa ini yang dimaksud dari amr ini bukan wajib tapi sunnah misalkan, atau bahkan mubah misalkan. Ya, jadi ini adalah salah satu kaidah usuliyah yang ini penting sekali. Taib sudah yakni apa namanya sudah terbebas dari lauthah kalamiyah masalah ini. Al-amr fil asal yufidu al-wujub. Sampai sini jelas? Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya ya. Ya bahkan ini dari Al-Imam Syafi'i sendiri. Hukum asal perintah adalah wajib. Bahkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi antum harus bedakan mana yang memang dari ulama Ahlussunnah, atau bahkan itu memang sudah dibahas dari orang yang pertama kali merumuskan usul fikih dalam suatu bidang ilmu yang tersendiri, yaitu Al-Imam Syafi'i. Mana yang memang berasal dari Al-Imam Syafi'i atau ulama Ahlussunnah, dan mana yang itu merupakan pembahasan yang berasal dari akidah yang menyimpang. Antum harus bisa membedakan mana yang mana. Nah, kalau yang tadi perkataan penulis istid'a'ul fi'il bil qaul mimman huwa dunahu ala sabilil wujub, ya, terutama bagian istid'a'ul fi'il bil qaul, nah, itu pengaruh dari akidah Asy'ariyah yang dimiliki beliau. Baik. Tapi kalau perkataan penulis wa indal itlaq wa tajarrud anil qarinah yuhmalu alal wujub, yakni hukum asal illa idza dallat dalil ala annal murada minhu an-nadab wa al-ibahah fa yuhmalu alaihi. Sampai situ ini memang merupakan pembahasan dari usulul fiqh. Sampai sini jelas. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Hadallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.